Amin. Amin. So maka itu sekarang ini ada bapak sama anak, jadi Pastor Dani dan Alwin bapaknya. Jadi maka itu saya serahkan pada Pastor Dani. Kalau yang belum tahu, Pastor Dani dia pastor dari Clay di ICC. Ya, itu saya serahkan. Terima kasih Coach Steve. Selamat masih pagi ya. Selamat pagi semuanya. Om, Tante, Koko, Cici, semuanya yang ada di sini. Kehormatan untuk bisa berada bersama-sama dan kita bersyukur untuk melihat semuanya itu dalam keadaan sehat. Ya, walaupun kita mungkin isolasi, kita kadang-kadang kita gemes, pengen ketemu, pengen keluar, pengen segala macam, tapi saya percaya berkat kesehatan dan berkat damai sejahtera Tuhan itu melebihi daripada segala keterbatasan kita. Amin. Nah, ya saya bersyukur sekali bisa share di Father's Day ini juga sama Papi. Ya kita akan mungkin membagikan apa yang kita bisa pelajari selama ini. Mari sebelum itu mari kita berdoa dulu. Bapak, kami kagum dan kami hormat Tuhan akan Engkau, karena Engkau adalah Allah yang begitu baik kepada kami. Engkau senantiasa bersama dengan kami Tuhan dalam waktu-waktu ini, waktu isolasi di mana kami sendiri, kami mungkin merasa jauh dari teman-teman, tapi Tuhan kami percaya Engkau senantiasa bersama dengan kami. Damai sejahtera-Mu Tuhan melingkupi kami, berkat kesehatan-Mu Tuhan ada pada kami, dan itu adalah satu berkat yang luar biasa. Dan kami ucap syukur Tuhan untuk om-om, tante-tante, koko-koko, cici-cici di sini Tuhan, kami bisa bertemu dengan teknologi Zoom ini Tuhan, sehingga kami bisa catch up satu dengan yang lain, kami bisa tahu kabar satu dengan yang lain, dan bisa bersekutu bersama. Ini adalah satu berkat yang telah Kau siapkan secara luar biasa. Terima kasih juga untuk semua leadership di Lansia yang telah memfasilitasi ini, Coach Steve, Cik Inga, Tina, Pak David, Tuhan semuanya Tuhan, Pastor dia juga Bapak berkati secara mereka secara melimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami sebentar lagi membaca firman-Mu. Kami berdoa biar Roh Kudus bekerja di dalam hati kami masing-masing dan berbicara bersama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, firman yang dikasih untuk hari ini sangat panjang, yaitu dari Efesus 5:21 sampai Efesus 6 ayat 9. Tapi mungkin kita akan baca secara cuplikan aja supaya kita dapat semuanya. Mungkin saya akan minta Papi untuk baca Efesus 5 mulai dari ayat 21 sampai ke 25 aja. Efesus 5 ayat 21. Demikianlah sabdanya. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Oke, kita stop di situ dulu. Mungkin saya bisa minta yang lain, mungkin dari Om, Tante, ada yang bisa baca Efesus 6 ayat 1 sampai ke 4. Ada yang saya bisa baca? Ya, Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dalam janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkit dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Oke, thank you, Tante Siana. You're welcome. Ya, kita mungkin sampai situ dulu. Masih banyak yang lain. Saya mau encourage kita semua bisa baca ayat ini di rumah masing-masing nanti. Jadi di sini tadi disebut sama Cilisian, sama Positif, ya kita mau share bagaimana istilahnya keberhasilan kita gitu, sebagai orang tua, Papi sebagai orang tua, dan saya juga. Saya punya anak Manuel umur 20 sekarang, Malika umur 16, dan mereka puji Tuhan melayani Tuhan juga. Gitu. Tapi di sini saya lihat kita kadang-kadang kita bisa berbicara mengenai keberhasilan, tetapi juga saya percaya kehidupan itu berisi ada dua hal. Yang satu adalah keberhasilan, yang satu juga kegagalan. Dan kita sebagai manusia itu kita ada waktu di mana kita berhasil, ada waktu di mana kita gagal. Tapi itu semua adalah satu paket di mana kita bisa belajar bersama.
Ya, jadi saya mau encourage saudara-saudara sekalian, Om Tante, Koko Cici semua. Ya, mungkin kita melihat kita sebagai orang tua, kadang-kadang kita berhasil, kadang-kadang kita gagal. Tapi di sini kita melihat bahwa jangan membedakan antara keberhasilan dan kegagalan, tapi kita melihat satu kehidupan ini sebagai satu paket. Di mana di dalam keberhasilan dan kegagalan itu kita bisa belajar. Yang penting adalah bagaimana kita bisa belajar dan memperbaiki terus diri kita, agar kita bisa menggenapi fungsi yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Nah, ayat ini sangat luar biasa. Kembali lagi, kalau kita mau bahas ayat ini secara detail, ini mungkin bisa jadi satu conference karena panjang sekali. Ya. Tapi di sini kita coba untuk mempelajari konsepnya. Ya. Yang tadi kita baca ayat ini dibagi dalam 3 section. Yang pertama, siapa yang diadres oleh ayat ini? Mungkin ada yang bisa jawab. The first person yang diadres di ayat ini siapa? Tentu Istri. bapak-bapak. Di ayat 22. Yang pertama Istri. sekali, istri, betul. Dari istri kemudian ke suami, itu satu grup, ya. Yang grup yang kedua itu siapa yang diadres dulu? Anak-anak. Kemudian kepada orang tua. Ya. Grup yang ketiga siapa yang diadres dulu? Itu dari ayat 6 ayat 5. Hamba-hamba. Baru kemudian kepada tuan-tuan dan majikan. Ya. Ini menarik sekali, saudara, karena kalau mungkin kita bisa melihat, oh semuanya dapat giliran, jadi adil gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mengerti konteks di zaman itu yang namanya istri, yang namanya anak, yang namanya hamba, itu nggak ada nilainya, saudara. Itu adalah zaman di mana yang berperan itu adalah pria, suami, majikan. Dan di sini kita lihat bagaimana begitu indahnya Alkitab dan Paulus, yang saya percaya diilhami oleh Roh Kudus, untuk yang diadres pertama itu dalam setiap perikop adalah yang kita sebut adalah orang-orang yang tidak diberikan nilai oleh society. Yang pertama diadres adalah istri, bukan suaminya dulu. Istrinya dulu dia yang bicara. Mungkin untuk suami kalau kita menempatkan diri kita di saat itu, yang suami, loh kenapa istri saya? Bukannya saya harusnya yang lebih powerful. Gitu. Tapi ternyata istri dulu yang diadres. Kemudian anak dulu yang diadres. Yang ketiga yang paling ini, hambanya dulu, majikannya tunggu dulu. Hambanya dulu diadres. Ya kan? Nah, ini di sini kita melihat bahwa apa yang Tuhan Yesus tawarkan kepada masyarakat di zaman itu seperti yang disebut di Efesus 5 ayat 21. Rendahkan dirimu kepada satu dengan yang lain, bahwa di mata Yesus semuanya itu sama. Semua generasi itu sama. Semua yang di mana masyarakat memberikan posisi yang ini lebih tinggi dari yang lain, tetapi di mata Yesus itu semua adalah sama, dan itulah yang menjadi sesuatu yang atraktif bagi orang-orang zaman itu untuk mengikuti Tuhan Yesus. Karena mereka melihat sesuatu yang beda di situ. Di mana di dalam society itu dibedakan posisi status berdasarkan gender, kekristenan mengajarkan bahwa kita ini semua sama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, surat ini diberikan, semuanya itu dimasukkan ke dalam satu surat, bukan? Yang namanya kasih pada istri, suami, hamba, tuan, anak, itu di satu surat di mana semua bisa baca, saudara. Jadi nggak ada secret, nggak ada yang bilang, oh kok kamu ngomong ke sini beda, ke sana beda. Dan di sini bisa lihat. Jadi kalau contohnya orang tua kita bisa nuntut sama anak, oh kamu harus hormati saya. Anak juga bisa tuntut sama orang tua, oh kamu mesti jangan bikin saya marah. Istri, suami nuntut pada istri, kamu harus tunduk pada saya. Istri bisa nuntut lagi berdasarkan firman Tuhan, kamu harus sayang sama saya. Nah, ayat ini kalau kita konseling itu yang paling sering dipakai kalau pasangan Kristen lagi berantem, saudara. Yang satu bilang, kamu mesti hormati saya, enggak, kamu mesti sayang saya dulu. Gitu. Kontok-kontokan di situ. Tapi ini adalah ayat yang diberikan kepada semua, saudara. Dan kalau kita perhatikan, kalau kita posisikan kita di zaman itu, berarti apa, saudara? Berarti di dalam gereja saat itu, di dalam persekutuan itu yang namanya suami, istri, anak, orang tua, hamba, dan tuan, itu semuanya duduk sama-sama. Tidak ada perbedaan saat itu. Mereka posisi dalam masyarakat bisa beda-beda, tetapi di momen itu, pada saat mereka berbakti bersama-sama, they sit as equal, bersama-sama. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah satu kunci, saudara. Kalau saya lihat sebagai anak, ya, dan dari papi, dan juga saya sebagai orang tua, dan juga sebagai gembala yang banyak membawahi generasi-generasi yang lebih muda, gitu. Saya lihat ayat 5, Efesus 5 ayat 21 ini adalah satu kunci, yaitu rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi kunci kalau kita bisa bilang kunci pelajaran yang kita bisa pelajar sama-sama saat ini. Dalam kita mau memberkati orang lain, dalam kita mau mungkin membantu atau berkomunikasi dengan generasi yang berbeda dengan kita,
Itu yang pertama adalah kita merendahkan diri kita satu dengan yang lain. Kita harus menganggap bahwa orang lain itu lebih berharga daripada kita. Kenapa, saudara? Karena itu yang Yesus lakukan. Kalau kita lihat secara posisi, siapa yang lebih mulia? Yesus apa kita? Tentunya Yesus. Harusnya kita yang menyembah dia. Harusnya kita yang tunduk sama dia. Tetapi Yesus mau untuk melihat kita jauh lebih berharga daripada dia, sehingga dia mau turun dan mati untuk kita. Jadi itu satu teladan yang kita bisa belajar, saudara, bersama-sama. Bahwa kuncinya adalah kita mau untuk menganggap orang lain lebih berharga daripada kita. Apakah itu suami kita, istri kita, anak buah kita kalau mungkin masih bekerja dan menjadi manajer, dan juga yang sama dengan anak buah kalau majikan kita, atau semuanya itu kita harus melihat mereka secara lebih berharga. Nah sekarang, karena masalahnya begini, saudara, kalau kita menganggap diri kita lebih berharga daripada orang lain, sangat sulit bagi kita untuk menghormati orang tersebut. Benar nggak? Ya. Kalau kita menganggap diri kita lebih tinggi, dan kita suruh menghormati orang yang kita anggap lebih rendah dari kita, itu sulit sekali. Ada satu hamba Tuhan yang mengatakan gini, kamu tidak mungkin bisa memaafkan orang lain kalau kamu masih menganggap diri kamu lebih tinggi dari dia. Jadi kita cuma bisa memaafkan kalau kita menempatkan diri kita menurut orang lain itu lebih berharga dari kita, karena itu kita mau bisa memaafkan dia. Saudara. Jadi itu bagaimana kita menempatkan diri kita itu sangat sangat penting. Ya. Tema hari ini kan disebutnya loving submission, yang judulnya di situ, saudara. Dan bagaimana kita bisa punya loving submission, yaitu pertama kali adalah menempatkan orang lain lebih berharga. Nah, secara prakteknya bagaimana, saudara? Apa yang kita bisa secara real lakukan? Ya, Yakobus 1 ayat 19, kalau saudara bisa buka, ya, Yakobus 1 ayat 19. Dia mengatakan ini, saya akan baca. Hai saudara-saudara yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sekali lagi saya baca, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, kuncinya, saudara, bagaimana prakteknya, bagaimana kita bisa menempatkan orang lain lebih berharga dari kita, itu satu, saudara. Satu praktek yang kita bisa mulai, yaitu dengan mendengar. Belajar untuk mendengar. Learn to listen more. Ya. Nah, kalau kita memposisikan diri kita kepada orang yang kita respect, contohnya misalnya, nggak usah jauh-jauh, misalnya kita diundang ke Konsulat Jenderal Indonesia. Konjennya lagi bicara, dan kita pasti menempatkan diri kita sebagai konjen itu jauh lebih di atas, kita menempatkan posisi dia di atas kita. Kan? Pada saat dia berbicara, apa yang kita lakukan, saudara? Kita akan dengar. Siapa itu yang ngomong? Ya, kita akan beri dia waktu untuk bicara sampai dia selesai, betul? Kita nggak akan nyelak dia, kita nggak akan sambil dia bicara kita ambil HP terus kita WhatsApp orang lain atau gimana? Enggak, kita akan full mendengar. Nah, saat kita mendengar, kita mengerti sebenarnya hati dia itu apa sih maksudnya dia. Betul. Nah, kalau kita bisa mendengar dan bisa memahami apa yang mereka sedang pikirkan, apa yang ada di hati mereka, kita bisa apresiatif kepada apa yang mereka sedang coba untuk lakukan. Walaupun di luar dari apakah kita setuju atau tidak, itu belum tentu. Tetapi kita punya satu appreciation dengan apa yang dia lakukan. Tapi bayangkan, saudara, kalau konjen lagi bicara, terus dia tengah-tengah bicara, kita selak dia. Oh, saya nggak bisa gitu, Pak. Gini. Atau kita nggak dengerin, saudara. Itu kita nggak akan ngerti sebenarnya maksud dia apa. Mungkin ada satu kata yang bikin kita trigger, kita merasa, oh saya nggak setuju dengan itu, langsung kita vokal. Kita nggak akan mengerti, saudara. Sama juga dengan guru. Tante Siana, saya dulu guru kan, muridnya mendengar. Kalau muridnya mendengar, guru pasti punya satu tujuan yang baik. Mungkin bisa salah, sebagai guru bisa aja kita sebagai manusia salah. Tapi kalau didengar kita tahu ternyata guru itu memiliki satu poin yang baik. Gitu. Nah, di sini kalau kita bisa mendengar, kita bisa memahami. Kalau kita bisa memahami, kita bisa memberikan nasihat atau solusi yang benar. Dan di sini, saudara, ini yang saya lihat adalah kunci ya, keberhasilan bagaimana kita bisa membangun hubungan antar generasi. Karena banyak hal yang kita tidak mengerti. Generasi kita tidak bisa mengerti generasi yang di bawah kita. Generasi yang di bawah kita tidak bisa mengerti generasi kita. Contohnya itu hubungan orang tua dan anak gitu kan. Seringkali saya sendiri juga terjebak, kita
menganggap diri kita lebih pengalaman. Sepertinya kita sudah melewati segala asam garam dunia, sebetulnya gitu kan. Dan kalau kita lihat kondisi sekarang, anak-anak sekarang dibanding kondisi kita dulu, mungkin kita lihat anak-anak sekarang jauh lebih enak daripada kita. Mereka mungkin nggak usah melewati yang di Indonesia zaman, mungkin dari saudara ada yang pernah melewati zaman Perang Dunia Kedua. Zaman dulu masih ngungsi dari satu kota ke kota lain. Zaman yang lebih muda mungkin zaman kerusuhan di tahun 98, di mana kita hidup dalam ketakutan berhari-hari, berminggu-minggu, saudara. Anak-anak kita mungkin nggak pernah melewati itu. Dan seringkali kita menganggap bahwa, oh, mereka hidupnya jauh lebih enak daripada kita. Memang mungkin benar, mereka hidupnya jauh lebih enak secara kondisi yang kasat mata. Tetapi yang kita tidak bisa pahami adalah pressure yang mereka hadapi untuk tinggal di zaman ini. Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak teenager sekarang itu, saudara, mereka itu sangat bergumul, sangat stres untuk bagaimana dia bisa menjadi anak Tuhan, memegang prinsip Tuhan, di tengah-tengah masyarakat yang boleh dibilang 99% itu against mereka. Betul. Mereka mau berdoa, makan aja itu bisa dibully sama orang lain. Sampai harus kadang-kadang mereka ngumpet-ngumpet, saudara, untuk berdoa makan. Itu the pressure yang mereka hadapi. Dan kondisi saat ini, yang saya banyak bicara dengan anak-anak dan psikologis juga, anak-anak yang berumur, yang sekarang masih di university, segala itu, saudara. Mereka itu mengalami stres yang luar biasa saat ini, karena mereka itu ditekan sama society dan media yang sepertinya mengharuskan mereka untuk bisa tahu dan punya hidup yang mapan by the time mereka itu umur 30. Kalau saya waktu itu saya pikir, dari mana itu? Saya bilang, nggak ada yang kayak gitu. Saya umur 50 aja masih ya kita juga masih try to figure out kadang-kadang hidup itu apa. Mana bisa kamu ini? Ya memang begitu, tapi kondisi yang diberikan dari sosial media semua itu adalah kalau kamu umur 30 dan kamu belum berhasil, you are a loser. Itu yang membuat mereka itu sangat stres, dan kita melihat sekarang kalau di berita-berita, saudara, banyak anak-anak muda yang end up-nya bunuh diri, yang end up-nya harm themselves, go into drugs, semua itu karena pressure seperti itu. Dan kalau kita mau mendengar, saudara, waktu itu saya pernah punya kesalahan juga untuk langsung jam. Nggak boleh kamu kayak gitu. Kamu mesti begini. Tapi dia bilang, yeah, I understand. Everything that you say, I understand. But I cannot do that. Karena apa? Society-nya nggak bisa seperti itu. Di situ saya ditegur sama Tuhan. Saya bilang, oh, ampun Tuhan. Iya benar, mereka beda. Jadi yang saya bisa, okay, I will walk with you. Let me know if you need me. Di situ. Jadi kita jalan dan kita coba mengerti. Dan di sini kita melihat kenapa. Kalau kita bisa mendengar apa yang mereka hadapi, kita bisa menghargai mereka. Bahwa mereka sebenarnya berusaha untuk menjadi anak Tuhan. Berusaha untuk tetap di jalan Tuhan. Tetapi badainya itu, saudara, itu jauh lebih kuat daripada badai yang kita hadapi waktu kita mungkin grow up. Dan kalau kita lihat, saudara, secara strategi, Tuhan itu telah menempatkan mereka, Tuhan telah menempatkan setiap generasi itu sebagai ahli yang cakap untuk zaman masing-masing. Saudara-saudara yang mungkin berumur 90, 70, 80, saya percaya Tuhan menempatkan saudara-saudara ada sebagai ahli-ahli untuk menghadapi dunia di zaman tahun seperti itu. Yang berusia 50, 60, kita adalah orang-orang yang dilengkapi Tuhan untuk menghadapi dunia di zaman ini. Gitu. Tapi mereka, generasi yang berikutnya adalah yang Tuhan telah siapkan untuk bisa menghadapi dunia di zamannya. Gitu. Kalau kita lihat satu lari 400 meter, siapa yang pernah lihat lari 400 meter estafet? Lomba lari estafet, ya kan? Lomba lari estafet itu ada yang garis lurus di mana dia harus sprint 100 meter, ada garis yang belok di mana dia harus belok 100 meter, tapi cepat dan nggak boleh goyang. Dan sebagai coach itu akan menempatkan orang-orang yang beda. Satu orang yang memang jago di lari lurus, saudara, dia akan ditempatkan di garis yang lurus. Yang jago belok ditaruh di tempat yang belok, saudara. Kalau yang lurus dipaksa di tempat yang belok, dia nyelonong. Gitu. Jadi masing-masing generasi kita sudah punya ini. Buktinya apa, saudara? Kita lihat teknologi yang begitu canggih. Kita menghadapi teknologi yang sekarang, gelagapan kita, saudara. Tapi mereka dikasih teknologi sekarang, kasih waktu less than 5 minutes, mereka udah figure out. Saya ada anak-anak muda sekarang ini yang kerjanya di Toronto, company-nya di Amerika, kliennya di Amerika, saudara. Dan dia bisnisnya ambil produk dari Cina, paketnya dari Amerika, labelnya dari Kanada. Itu mereka semua bisa secara global menghadapi itu. Saya disuruh suruh ngeliat begitu, pusing saya, saudara. Ini gimana cara koordinasi seluruh dunia segala macam itu di satu-satu.
but anak ini anak umur masih sangat muda, dia bisa untuk handle itu. Dan itu saya punya satu appreciation. Iya ya, mereka itu luar biasa sekali. Dan saya percaya di zaman seperti ini, di mana teknologi, di mana kalau sekarang kita lihat ke depannya mungkin yang namanya Zoom ini akan menjadi satu cara untuk menjangkau jiwa dan segala. Ini adalah generasi yang memang Tuhan telah siapkan untuk bisa menghadapi itu. Jadi di sini kita lihat bagaimana kita bisa membangun generasi, kita bisa bersama-sama belajar dari segala keberhasilan, belajar dari segala kegagalan kita. Saya lihat kuncinya ada di dua hal itu. Pertama, melihat mereka sebagai orang yang lebih berharga dari kita, dan untuk itu kita belajar untuk mendengar. Dan seringkali pada saat kita mendengar, itu saudara, mungkin kadang-kadang kita tidak perlu berbicara, sampai memang Tuhan memberikan kita waktu untuk berbicara. Di situ saya belajar, saya ini orang yang suka ngomong, saudara. Seringkali saya sebelum dengar, begitu dengar 5 menit, saya udah ngomongnya 10 menit. Tapi saya lagi belajar untuk, kalau nggak perlu ngomong, jangan ngomong, just dengerin dulu. Dengerin dulu, sampai dia bilang, okay, now what do you think? Baru saya bicara. And it's so difficult. Apalagi kita sebagai orang yang lebih tua ya, gitu. It's so difficult. Tapi ya kita harus humble ourselves untuk tetap bisa belajar seperti itu. Jadi saya mau encourage saudara-saudara sekalian, ya saudara di sini mungkin berhubungan dengan generasi yang berikutnya, mungkin ada anak, mungkin ada cucu, mungkin ada anak buah, mungkin ada teman atau keponakan atau segala itu. Mari kita sama-sama belajar untuk kita bisa menghormati mereka dengan cara mendengar. Sekian mungkin sharing dari saya, mari kita tutup dengan doa. Bapa, kami siap syukur Kau berikan kami, Tuhan, firman-Mu. Dan Kau berikan kami telinga, Tuhan. Dan saat ini, Bapa, dalam acara Father's Day ini, Tuhan ajar kami untuk bisa menjadi pendengar-pendengar yang baik, Tuhan. Kami bisa melihat setiap generasi yang di atas kami, ataupun generasi yang di bawah kami, Tuhan. Bisa saling appreciate satu dengan yang lain, bisa saling mendengar. Karena pada saat kita mendengar, kita mengerti, dan kita bisa menyelami, Tuhan, apa yang mereka hadapi. Terima kasih, Tuhan. Saat ini kami mau berdoa, Tuhan, untuk generasi-generasi bawah kami, Bapa. Generasi-generasi masih muda yang menghadapi tantangan yang luar biasa, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, agar mereka tetap kuat di dalam firman-Mu. Mereka tetap bisa berjalan, Tuhan, bersama dengan Engkau, dan kami bisa berjalan bersama dengan mereka. Thank you, Lord. Di dalam nama Yesus kami berdoa.